Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami, Naposo Bulung yang ada di dalam gereja ini, dan juga Bapak, Ibu, dan anak kami remaja dan Naposo Bulung yang ada di rumah atau di mana aja yang mengikuti secara live streaming. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memulai kebaktian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian KKBP nomor 14 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami, karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini dari Konfesi 1996 pasal 5. Konfesi 1996 pasal 5 tentang dosa. Asal dari dosa. Iblislah asal mula dari dosa. Ia menghendaki supaya semua orang berdosa, yaitu berbalik dari Allah. Jadi, walaupun manusia yang pertama, Adam dan Hawa sempurna adanya, yaitu yang dapat melakukan kemauan Allah, mereka melanggar hukum yang diberikan Allah kepadanya karena godaan iblis, serta mereka berbalik dari Allah. Dosa ialah pelanggaran kemauan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami,
karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena namanya yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Aku akan memasyhurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pada hari ini adalah Minggu Reminiscere 28 Februari 2021. Topik Minggu, Allah memperhitungkan iman orang percaya, yang bahasa Bataknya disebut ditatap debata do nguluni halak na porsea. 01 Baptisan Kudus. Gereja kita akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 di ibadah jam 10 WIB. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis agar mendaftar pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari Sintua wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 02 CD khusus. Pada hari Minggu 7 Maret 2021 di ibadah pukul 18 WIB akan diadakan CD khusus untuk 5 orang yang telah menjalani proses belajar secara intensif. 03 Partangyangan wilayah. Gereja kita akan mengadakan partangyangan bagi seluruh wilayah melalui live streaming. Dan yang menjadi tuan rumah yang hadir di gereja pada saat live dapat dilihat seperti jadwal yang ada di Warta Jemaat. 04 Rapat Panitia Jubileum 50 tahun HKBP. Undangan rapat. Dimohon kehadiran semua panitia Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 jam 12 sampai dengan jam 14 WIB, tempat ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Mengingat pentingnya rapat ini, dimohon semua panitia bisa hadir dalam rapat tersebut. 05 Dewan-Dewan, 05.1 Dewan Koinonia, 05.1.1 Seksi Sekolah Minggu. Kegiatan-kegiatan seksi sekolah minggu yaitu kelas Zoom, doa bersama dan doa subuh, acara lomba, seminar, parheheon anak sekolah minggu yang rencana pembukaan di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dan acara puncak parheheon di hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 dapat kita lihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. 05.1.2 Seksi Naposo Bulung. Seremoni Naposo Bulung akan dimulai di bulan Maret 2021 setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di ruang ibadah. 06 Persembahan atau pelean. Bagi seluruh warga jemaat yang beribadah di rumah, baik partangyangan
Dengan keterbukaan dan ketulusan, marilah kita menyerahkan persembahan kita melalui sintua wilayah atau rekening gereja atau barcode yang tersedia. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Shalom. Damai sejahtera Allah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan kita pada Minggu Reminiscere. Pada minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Beginilah firman Tuhan.
Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Segap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini yang begitu menggugah hati dan pikiran setiap orang akan arti hidup sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Allah. Banyak perdebatan Bapak Ibu saudara-saudara tentang ajaran-ajaran sejak semula, baik dalam gereja mula-mula dan mungkin juga sampai pada saat ini. Salah satunya adalah bagaimana sebenarnya hubungan relasi manusia dunia ini terhadap Tuhan, antara kepatuhan perilaku dan versus iman itu sendiri. Dalam kekristenan kita ini juga sering menjadi percakapan-percakapan yang menarik bagi kita.
Apakah dengan kepatuhan kita dengan hukum-hukum yang ada, dengan kepatuhan kita melaksanakan hukum-hukum termasuk hukum Tuhan itu sendiri, sehingga semua orang telah dianggap berguna dan benar di hadapan Allah. Jika demikian pemahamannya, tentu kita akan jatuh kepada pemahaman tentang yang disebut dengan teologi amal. Karena boleh orang menganggap ketika kita telah melakukan hukum-hukum itu sendiri, sehingga kita telah menjadi orang-orang yang patut dan benar di hadapan Tuhan Allah itu sendiri, dan bisa hal yang kontradiktif terhadap pemahaman iman sebagai seorang pengikut Kristus, sehingga kehadiran Kristus akan menjadi sia-sia di tengah-tengah kehidupan ini. Perdebatan itulah yang muncul dalam khotbah hari ini di tengah-tengah jemaat Roma. Mereka berpandangan bahwa ketika mereka telah melakukan hukum-hukum sunat di tengah-tengah dunia orang Yahudi, sehingga itu dianggap sebagai legalitas, orang telah benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah itu sendiri. Karena memang itu telah menjadi hukum bagi kepercayaan Yahudi tentang sunat itu. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang menjadi pertentangan dalam khotbah ini. Lalu bagaimana dengan Abraham? Dia setelah di usia hampir 100 tahun, 90-an tahun, baru dia menerima sunat itu. Lalu apakah Abraham tidak menjadi orang yang beriman sebelum dia bersunat? Itulah berbagai percakapan yang muncul sehingga menciderai makna persekutuan antara orang bersunat dan tidak bersunat, orang Yahudi dengan non-Yahudi di tengah-tengah umat gereja pada saat itu juga. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang mau dijelaskan oleh khotbah kita pada minggu ini. Bukan Paulus mau mengatakan bahwa hukum itu tidak ada gunanya. Hukum Taurat itu harus kita lakukan, iya. Hukum itu berguna. Hukum itu dari Tuhan. Taurat itu dari Tuhan. Tetapi jangan salah, Taurat bukanlah jalan keselamatan. Taurat itu bukan jalan keselamatan, tetapi mengatur norma-norma kehidupan manusia, mengatur bagaimana relasi yang benar antara manusia dengan Tuhan, bagaimana mengatur relasi manusia sesama manusia. Itulah makanya Yesus menyatakan bahwa justru Yesus mau memperkuat hukum Taurat itu sendiri. Lalu Yesus berkata, hukum Taurat itu hanya dua yang mau disampaikannya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, dengan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Yesus tidak pernah bertentangan dengan hukum Taurat itu. Itu yang mau dijelaskan oleh Paulus. Namun pembenaran oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendirilah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita menjadi ahli pewaris kerajaan sorga. Tidak persoalan hukum sunat lagi, disunat atau tidak disunat, bukan di situ persoalannya. Bukan di situ ukuran kebenaran iman setiap orang. Lalu Paulus mengangkat kembali dalam perikop ini, lihatlah
imannya Abraham. Dan iman setiap orang diperhitungkan di hadapan Tuhan Allah melalui profil Abraham itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, ajakan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah bagaimana kita benar-benar sebenarnya menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Allah. Orang-orang yang sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan Allah. Jika iman itu diperhitungkan oleh Tuhan Allah dalam nats ini, dalam khotbah ini, iman setiap orang diperhitungkan Allah, tentu mengundang kita kembali melihat iman yang dimiliki oleh setiap orang. Jika karena iman itu kita dibenarkan di hadapan oleh Tuhan Allah dan diperhitungkan kepribadian kita di hadapan Allah, tentu mau memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya orang beriman, bagaimana kualitas iman setiap orang terhadap yang ia percayai. Kita bayangkan kegalauan Abraham dan Sarah. Dan itu adalah hal-hal yang sangat mustahil dan tidak dapat diterima oleh logika berpikir manusia. Sampai detik ini juga. Yang begitu sudah tua uzur, kalau di halak batak ngaidohon limu tu tanggurunga ngamer 10 sekian tahun termasuk Sarah. Tapi dia yakin penuh dengan janji Tuhan yang menyatakan bahwa dia keturunannya akan seperti banyaknya pasir di tepi laut dan seperti banyaknya bintang di langit. Kalau orang yang frustrasi menjawab itu, Tuhan berarti kau telah mencaci aku, ngapain nama ngalehai nama ho, aidang mungkin be. Tapi dia dengan penuh tidak goyah, ya. Sekali Tuhan berfirman, dia yakin dan percaya itu terjadi dalam hidupnya. Inilah yang diperlihatkan Paulus kepada jemaat di Roma saat itu. Bahwa segala sesuatu ukuran di dalam Tuhan Allah bukan persoalan hukum-hukum. Bukan persoalan kepatuhan melakukan ini dan itu, tapi ukuran dan patron yang diperhitungkan dan kebenaran manusia di hadapan Tuhan Allah hanyalah karena iman setiap orang turut melakukan kepercayaan dan imannya itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita berhadapkan khotbah ini dengan dunia saat ini, kita telah memasuki yang disebut dengan era industrialisasi keempat 4.0, yang mau tidak mau harus disambut setiap orang. Harus disambut dunia ini. Namun jangan salah Bapak Ibu saudara-saudara, banyaknya manusia jatuh kepada mesin-mesin buatan tangan manusia. Satu mesin yang diciptakan dunia ini melalui ilmu pengetahuan saat ini adalah yang disebut dengan mesin Google. Mesin pencari yang sangat luar biasa dan cepatnya luar biasa.
Sepertinya mesin buatan tangan manusia itu bisa menjawab segala persoalan kehidupan manusia. Sepertinya bisa mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Oleh sebab itulah, dapatkah ini mengganggu iman setiap orang? Ketergantungan orang kepada logika berpikir yang kemungkinan bisa akan semakin mengandalkan intellectual quality dalam perjalanan kehidupan manusia ini. Jawabannya mungkin ya. Semua mungkin bisa dicari hal-hal yang tidak kita temukan dalam Google mesin buatan manusia itu. Tapi tidak semuanya menjawab kehidupan ini. Tetap segala sesuatu ciptaan manusia begitu terbatas, tidak bisa menjawab persoalan kita, tidak bisa membawa kita terlepas dari apa yang mungkin kita harapkan dan kita inginkan itu sendiri. Tetapi boleh saja membawa orang ketergantungan ke dalam kemampuan berpikir dan pengetahuan manusia itu sendiri. Itu sangat berbanding terbalik dengan kehidupan Abraham sebagai yang disebut dengan orang yang beriman. Yang beriman itu adalah orang yang selalu yakin dan mengandalkan Tuhan dalam mencari segala proses kehidupannya. Tidak goyah. Hal yang tidak mungkin ditemukan oleh manusia, ditemukan oleh setiap orang dalam perjalanan hidup ini, tapi penuh dengan keyakinan, percaya Tuhan akan menjawab dan mempertemukan itu dalam hidupnya. Makanya dalam kitab Ibrani 11 ayat mulai dari ayat 1 jelas dikatakan di situ tentang apa dan bagaimana iman itu sendiri. Dalam kitab Ibrani 11 jelas dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab itu imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Subuh itu ide Tuhan nih. Jalan bulungan ini dadak sihapor siabe. Itu hapor siaum. Kalau sudah dilihat itu bukan Tuhan lagi. Itu jadi proses iman ini luar biasa. Kalau dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita mengharapkan walau kita tidak melihatnya, tapi kita yakin penuh dan percaya akan hal itu. Itulah iman itu sendiri. Dan makanya dalam ajaran-ajaran doa seperti kita Yakobus itu dalam kitab Yakobus 5 ayat 16b jelas dikatakan bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya bila dengan yakin. Jadi soal keyakinan penuh, kepercayaan penuh, percaya walau tidak dilihat oleh mata. Nah, ajakan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara itu yang pertama. Mana kita meyakini, percaya bahwa iman itu menjadi tolak ukur kebenaran kita di hadapan Tuhan Allah itu sendiri, dan itulah salah satu menjadi dasar teologi gereja Lutheran yang diterapkan oleh Martin Luther, salah satu dari 5 solus Christus, yaitu sola fide. Kita dibenarkan hanya karena iman itu sendiri.
ketergantungan kita hidup di dalam Allah, keyakinan kita terhadap Tuhan Allah. Jika saya katakan tadi di era 4.0 ini, di era revolusi industri keempat ini, bisa manusia jatuh kepada keyakinan kepada mesin-mesin buatan tangan manusia itu, yakin dan percaya, tidak akan selamanya menjawab apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Bukan berarti kita tidak memungsikan buatan tangan manusia. Justru kita harus memakai itu. Tapi jangan salah, jangan hidupmu, jangan diperdaya oleh buatan tangan manusia. Tetapi andalkanlah imanmu kepada Tuhan Allah, karena iman itulah yang menjawab segala sesuatu. Oleh sebab itu, orang percaya itu memiliki sifat dan karakter yang benar, yang jelas. Konsep berpikir yang jelas, konsep mengikut Tuhan yang jelas. Pertama, konsep beriman, orang beriman itu jelas. Kelihat karakternya. Pertama, tidak mau diganggu oleh dunia sekitarnya. Tidak mau dengar bisikan-bisikan orang lain. Tapi dia berdiri kokoh seperti Abraham dan Sarah. Dengan imannya itu melakukan suara Tuhan Allah itu. Dia tidak mendengar suara setan, bisikan yang lain, tetapi dia tulus betul-betul meyakini apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidupnya. Itu konsep orang beriman. Jika kita bersekutu dalam gereja, mungkin melayani sebagai sintua, pendeta, sebagai jemaat, dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang beriman, tentu kita tulus melakukan segala apa yang dipesankan oleh Tuhan Allah itu, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan iman yang kita miliki itu ketika kita tunduk dan taat melakukan di dalam kebenaran yang benar. Ukuran kebenaran manusia bukan kebenaran yang ada dalam diri kita. Menurut saudara, mungkin Anda sudah benar di hadapan Allah dan manusia. Sudah benar apa yang Anda pikirkan terhadap gereja Tuhan. Sudah benar mungkin apa yang Anda pikirkan benar Anda lakukan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tapi bagi Tuhan belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Ketulusan iman setiap orang itu, itulah pembuktian kebenaran iman setiap orang. Lihat Abraham dan Sarah itu. Tidak ngoceh, tidak mendengar propaganda yang lain, tidak mendengarkan pemberontakan yang mungkin tidak pas, tidak cocok dalam hatinya, tapi dia turut saja. Amang-inang, mungkin banyak yang belum Anda temukan dalam hidup saudara. Kawala muda mungkin belum menemukan jodohmu, belum menemukan pekerjaanmu. Para orang tua juga belum mungkin menerima sesuai dengan yang kita harapkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi yakinilah Tuhan Allah akan menjawab itu. Imanmu akan menjawab itu. Ingat, iman setiap orang diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, orang beriman tidak gampang putus asa, tidak pernah berkata putus asa. Sekarang kan orang cepat-cepat meraih gelar S3. Sungguh luar biasa.
S3 yang dimaksud adalah stres, stroke, selamat jalan. Gampang frustrasi. Orang yang frustrasi itulah orang yang selalu mengandalkan otaknya, daya yang dimilikinya. Jadi tak heran kita jika di mana-mana semakin bertambah setiap hari orang yang berjalan-jalan di tepi jalan dan meninggal di tengah jalan. Karena gila, karena lam tabana stres, ya sudah. Bahkan dakolat disobe di mana basugi pe sifat ada kebilangan begitu bidalan dalam tabba zolma na stres, na gila. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya orang seperti itu adalah yang selalu mengandalkan kekuatan otak daya berpikir dalam perjalanan hidup. Sebagai orang beriman tidak ada kata putus asa, tetapi dia betul-betul penuh harap terhadap Tuhan Allah, betul-betul punya keyakinan terhadap Tuhan Allah, bahwa Tuhan telah menjanjikan penyertaannya, bahwa Yesus itu telah menyatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita, dia akan menyertai kita sepanjang hidup, sepanjang dunia ini aku akan menyertai engkau sepanjang abad. So pasti jika kita yakin dan percaya terhadap Tuhan, itulah ukuran kebenaran kita yang akan diperhitungkan Allah setimpal dengan iman kita itu sendiri. Jadi unang khawatir mulu tumibok kekhawatiran, jika lebih tinggi kekhawatiran itu napatad dahulu tibuha ganggun ni hapor siyaut tarbesi. Jadi mulu anak napor ya ikon bersikap na sangat yakin do, optimis. Mangulasi ulau pehita mulai torpejulu dan yakin tak persia hita di debata sudido boy menegai neuron otak kita itu sendiri. Gak bilang roh manang sibulis waktu buru beda Samuel lu beda jam 10 masuk kan. Ku ingat tahu tiki praktek amang. Saya praktek setelah pindah dari HKBP Simpang Padang Duri, Riau ke Tanah Jawa, Siantar di Jemaat cabang pagarannya HKBP Huta Bayu, namanya Maria Pintu Air. Jadi kampung ini kan dikelilingi dekat dengan semua PTPN, perkebunan. Ya. Baru aliran persawahan, irigasi yang dibuka sejak zaman Belanda. Jadi gereja kita saat itu di situ, saya masuk praktek telah berusia kurang lebih 54 atau 56 tahun. Mereka tidak sadar bahwa gereja mereka telah berusia seperti itu. Tahun 1904 penginjilan telah masuk di Simalungun dan salah satunya di Tanah Jawa oleh misionaris kita masih yang dari Eropa dulu. Jadi cepat di sana pergerakan kekristenan. 1904 sudah masuk. Jadi saya lihat di situ mereka tidak sadar bahwa gereja itu telah berusia 56 tahun. Lalu gereja itu karena dekat dengan sungai tidak begitu besar tapi begitu permanen dengan batu padas. Batu padas semua gereja itu sampai ke atas. Tapi batu padas ini tidak rapi begitu, bukan seperti batu alam sekarang
Ya, tidak diplester. Jadi waktu itu di situ praktek bersama pendeta mendiang Demak Simanjuntak Desi Ursa, lalu saya bekerja sama dengan camat Siagian waktu itu menggerakkan masyarakat juga untuk kesadaran membayar PBB, lalu saya buat pesta. Karena orang kampung semua mentertawai saya. Ayaru maksud ni salopad di tahun ini marpesta. Baru bercerita marpesta. Adonggo ruas memang hampir 60 kakak. Namangaliai nama 7 tahun capek nonin na. Lalu hanya beberapa orang yang bisa saya ajak untuk berpikir soal pekerjaan itu. Dan memang saya bekerja keras. 2 hari pestanya. Saya bilang, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dungi Roma perdita mendiang madok tuawi watohoro mulala batak inna. Holam makulingan noni beko ogung musik. Ay kililingi kalapasawi do gereja kan. Holam makuling ogung musik iwatohoro inna. Nangek anom mengurduti medugul-dugul le. Inna. Lam mulilingan non, lam jonok medu gereja. Dungin nomor lelang terdohonon nama 1 juta. Mulu porseho berang ini ban. Toh do sonido. Mulanya saya pare kelek-keli du iba kan. Saya pare kelek-keli ditertawai, negile do horo capek nonena. Iya. Alai dung di ida. Bah boy do HP. Nah, zunga timbul kesadaran yang seperti itu. Kalau duluan kita menyatakan tidak bisa, ya memang tidak bisa. Orang percaya itu harus optimis dengan apa yang dia lakukan. Kalau gereja kita ini mau mulai di era pandemi itu barangkali menurut setiap orang adalah hal yang mustahil bisa dilakukan. Kalau kita dengan yakin menyatakan bisa-bisa, imanmu akan menjawab itu. Kita akan masuk minggu depan dengan tema Hebrew 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, tirulah imannya. Dalam kitab Ibrani 13 itu berjubilium. Kalau kita ada niat-niat menyatakan tidak bisa atau tidak baik, itu sama dengan kita tidak menghargai kinerja nenek-nenek kita dulu yang begitu imannya luar biasa terhadap Tuhannya, berjuang, yakin dan percaya. Dari ketidakberdayaan, berdaya mendirikan gereja ini. Patut disyukuri dan dihargai jasa-jasa nenek-nenek kita itu yang membuat kita semakin dituntun beriman lewat gereja itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada niat-niat jahat. Karena Tuhan akan memperhitungkan imanmu. Dan akan membalaskan itu seturut dengan Tuhan Allah. Ingatlah kebaikan Tuhan Allah itu. Minggu kita kali ini bernama Reminiscere. Reminiscere. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam Kristus itu. Jangan cederai kehadirannya, anugerahnya. Tetapi perkuatlah imanmu. Imanlah menjawab segala sesuatu. Imanlah kekuatan dalam kehidupan. Imanlah modal kita melakukan segala perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Iman Abraham itu menjadi suri teladan pembelajaran bagi kehidupan kita. Percayalah, imanmu diperhitungkan oleh Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami dalam persekutuan kami pada minggu ini. Imanlah tolak ukur kebenaran kami di hadapan Tuhan, bukan karena hukum-hukum dan melakukan hukum-hukum dunia atau hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat hanyalah menuntun kami melakukan yang baik, menyingkirkan yang tidak benar, tetapi bukan menjadi tolak ukur pembenaran dan keselamatan bagi kehidupan kami. Hanya oleh anugerah-Mu di dalam Yesus Kristuslah menjadi kebenaran di dalam hidup kami. Iman kamilah yang menjadi pembenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang betul-betul tidak goyah, tetapi selalu yakin, dan itulah iman kami kepada Tuhan. Walau kami sering menghadapi berbagai yang tidak bisa kami jawab dalam kehidupan kami ini, tapi itulah tuntutan-Mu kepada kami. Jika kami memiliki iman yang kuat dan tangguh, Tuhan akan memperhitungkan iman setiap orang. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan iman kami di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kuatkan kami. Lebih-lebih Tuhan ajak kami untuk mensyukuri hadirnya gereja ini. Agar kami mengingat betapa besarnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, kasih setia-Mu terhadap kami lewat gereja-Mu ini, hadir di tempat ini. Sebagai buah dari pekerjaan iman para orang tua kami terdahulu. Kami akan mensyukurinya Tuhan, dan akan mengambil hikmahnya. Hal-hal yang reflektif yang bisa kami lakukan lewat kehadiran gereja-Mu ini. Dalam keluarga kami, dalam pribadi kami satu persatu. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang tidak menghargai kehadiran gereja-Mu ini. Karena Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya. Tapi ajar kami untuk selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu tentang iman kami dalam kehidupan kami. Segala perjalanan kehidupan kami Tuhan yang kami harapkan belum tercapai, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikannya seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, anda pagi-pagi ya beneng lupa wate 653 ya. Baninang bursihan. Ya. Nggak boleh luar kepala tahe. Ada yang beri jubiliu men bahasa Batak nggak udah? Ada nyanyiannya itu nanti dalam buku ende. Ya.
kasih rahmat-Nya, anugerah Tuhan pada umat-Nya. Semua kebutuhan kita diberikan karena kasih-Nya. Kuatkan persekutuan bagi semua jemaat-Nya. Hidup bertolong-tolonganlah dalam kasih setia-Nya. Para orang tua, jadilah teladan bagi jemaat, khusus bagi orang muda, berilah contoh yang benar, karena generasi muda masa depan gerejanya. Berikanlah pemberian iman bagi semua anak Tuhan. Terakhir, persiapkan iman kita hadapi tantangan masa depan. Gelar perumahan zaman jadi berkat bagi semua, untuk generasi muda wariskan nilai Alkitab, agar seluruh warga gereja tetap berkenan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita.